Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah siam Ramadan sampai dengan hari yang kedua ini. Kita bermohon kepada Allah semoga seluruh ibadah yang telah kita tunaikan dari sejak kita mengawali siam Ramadan sampai hari ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan coba lanjutkan bahasan di pertemuan yang lalu tentang anugerah yang Allah akan limpahkan bagi seseorang yang berpuasa Ramadan dengan maksimal sesuai dengan ketentuan syariat dalam Al-Quran dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain ia akan mendapatkan limpahan mulia saat kembali kepada Allah di akhirat dengan spesifik surga yang Allah namai langsung pintu surganya melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Ar-Rayyan itu, maka ia pun berpeluang mendapatkan bonus dunia dengan limpahan ampunan dari semua dosa yang pernah dikerjakan sejak ia mulai balik sampai detik ia menunaikan puasa dengan sempurna sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Karena itu, mari segera kita kembali kepada hadis yang disampaikan Nabi dan dikutip oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, Kitab Musyam nomor hadis ke-38. Kita coba bacakan kembali, kemudian kita sambungkan dengan bahasan yang kemarin telah kita selesaikan untuk kita sempurnakan di pertemuan kali ini. Baik, kita kembali ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya coba uraikan dulu dengan pembahasan yang telah kita uraikan di pertemuan lalu. Man shama Ramadana. Siapapun, baik lelaki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, tanpa batas, sekat-sekat dunia, sepanjang ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi kualifikasi untuk menunaikan ibadah siam. Shama Ramadana, ia menunaikan puasa di bulan Ramadan. Kalimat ini menjadi pembeda dengan puasa-puasa yang ditunaikan selain Ramadan. Jadi ketentuan ini hanya berlaku untuk di bulan Ramadan saja. Imanan wahtisaban, ia tunaikan puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh kekuatan iman yang diwujudkan dengan meningkatkan dan memperbanyak kualitas amal solehnya. Tingkatkan kuantitasnya, tambah dari mulai fardu, tambah dengan sunnah, kemudian isi dengan kualitas yang lebih baik. Bukan sekedar dia bertakbir sampai dengan salam, tapi mencoba memahami apa yang ia bacakan dan merenungkan dari setiap apa yang ia gerakkan, ia bacakan, ia tilawahi, sehingga lebih mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembali, siapa yang menunaikan puasa Ramadan dengan penuh kekuatan iman yang dibuktikan dengan meningkatkan amal solehnya, salatnya meningkat, puasanya bagus, baca Qur'annya meningkat, sedekahnya meningkat seperti yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Wahtisaban, dan ia ukur-ukur amalannya dijaga supaya ikhlas ditunaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Tarawihnya ikhlas, bukan karena orang lain tarawih saya lantas tarawih. Baca Al-Qur'annya ikhlas, bukan karena dapat info orang sudah 1 juz saya pengen 2 juz. Sedekahnya ikhlas, bukan karena motif tertentu, baik riya, sum'ah ataupun yang lainnya. Riya ingin dilihat orang, sum'ah ingin didengar orang, atau motif-motif lain selain karena Allah Subhanahu wa taala. Jika mampu dikerjakan dengan kekuatan iman dan ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka ia berpeluang diampuni seluruh isun mausul, ya yadullu 'alal jama', ya. Huruf sambung konjungsi menunjuk pada satu keadaan bentuknya jama', luas, banyak sifatnya. Ya, jadi seluruh diartikannya, seluruh taqaddama min dhanbi, dari dosa-dosa yang pernah ia kerjakan di masa lalunya. Masya Allah. Ya, ada orang yang tidak pernah bebas dari kesalahan tentunya. Yang ini menarik, dia banyak berbuat salah sehingga melahirkan dosa, namun berpeluang ketika dia puasa, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terlukiskan sejak kita mulai balik berapa kali mata kita menatap yang keliru, telinga mendengar yang salah, lisan bercakap yang tidak benar sampai ke ujung kaki.
Dan ternyata ada waktu, begitu kita menunaikan puasa, mengerjakan sesuai ketentuan, seketika Allah berkenan mengampuni seluruh dosa yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita ini. Nah, bahasan kita berhenti di pernyataan ini pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan masuk kepada detail selanjutnya. Bagaimana ciri orang yang mendapatkan bonus ampunan Allah ini sehingga dia bisa melihat keadaan dirinya sudah terbebas dari dosa dan kesalahan yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inilah inti pembahasan kita dalam kultum kali ini. Secara singkat kita akan tanyakan, ya Allah, kalau saya ingin mengetahui apakah dosa saya telah diampuni, puasa saya diterima, kesalahan saya dihapuskan, bagaimana cara mengukurnya? Baik, pemirsa, mari kita lihat pelan-pelan. Kalau kita kembali kepada ketentuan Al-Quran, orang-orang yang diampuni dosanya, maka disifati oleh Al-Quran dengan kalimat yang singkat tapi padat. Itu taba, ya, taba, yatubu, taubatan. Taba, ini kata kerjanya, yatubu, taubatan, taubat. Ya, ini sifatnya. Dan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan nama taubat. Secara sederhana, taubat itu kembali. Ya, saya ulang, taubat itu kembali. Jadi, kalau saya ilustrasikan begini, ketika Anda berjalan ke satu tujuan misalnya, ya, mohon maaf, Anda akan ke Bandung misalnya, ya, posisi dari Jakarta. Saya dari Jakarta akan ke Bandung. Harusnya jalan yang ditempuh ini. Tapi tiba kemudian, ia salah jalan. Nah, maka jika ia ingin menuju tempat yang benar, tujuan yang telah ditetapkan, secara gampangnya, ia mesti kembali ke jalan yang benar. Ya, jalan yang lurus tadi, yang telah ditunjukkan, maka ketika kembali ke jalan yang benar ini akan mudah ia mencapai tujuannya. Nah, dalam bahasa Arab, ketika seseorang kembali menuju hal yang benar, bukan sekedar kembali. Ya, karena kembali bahasa Arabnya banyak. Ada itu kembali, raja itu pulang, balik. Tapi taba khusus, kembali untuk menuju jalan yang benar, yang mengarahkan kepada nilai-nilai kebaikan. Maka ketika Anda kembali untuk menuju jalan yang benar, dan diikuti petunjuk dengan benar, maka itu yang disebut dengan taubat. Pekerjaannya disebut dengan taba, yatubu, ya, sifatnya disebut dengan taubat. Ada orang yang diminta oleh Allah berbuat soleh. Soleh kamu ya, soleh. Soleh, berbuat hal kebaikan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Telinga soleh, dengar yang baik-baik. Lisan soleh, berkata yang baik-baik. Pandangan soleh, menatap yang baik-baik. Ternyata pandangan ini pernah salah lihat. Pendengaran pernah keliru mendengar. Lisan pernah salah bertutur. Dan dia ingin kembali berbuat soleh. Dari yang salah, ingin menjadi soleh. Maka bagaimana caranya? Ya, maka kata Allah sederhana, kembalikan fungsinya dari yang salah, tinggalkan yang salahnya, balikan kepada yang solehnya. Maka dari itu, ketika disebutkan kalimat tobat dalam Al-Quran, ada rumus yang sangat indah disampaikan dengan tuturan berikut. Quran surah keempat, An-Nisa, ayat ke-17. Ya, Allah sampaikan, perhatikan ini standar taubat dalam Al-Quran. Innamat taubatu 'alallahi. Innamat taubatu 'alallahi. Sungguh taubat yang diterima oleh Allah itu hanyalah sebagai berikut. Jadi kalau ada kata innama itu diartikan hanya, ya. Jadi ada batasan. Disebut dengan adatul hasri, sesuatu yang menunjukkan batas. Ya, seperti kalau kita mau zakat mal, itu hanya boleh disalurkan ke 8 golongan. Di luar itu tidak boleh, kecuali golongan tersebut memiliki sifat dari yang 8 ini. Ini disebutkan di Quran surah ke-9 At-Taubah ayat ke-60. Dibuka dengan kata innama sadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya ayat. Kalau diterjemahkan, zakat itu hanya boleh dikeluarkan pada 8 golongan berikut. Kenapa disebut hanya boleh? Karena ada kata innama di depannya. Rumus yang sama diterapkan pada kaidah taubat. Kata Allah, innamat taubatu 'ala Allah. Taubat yang diterima oleh Allah itu hanya sebagai berikut. Lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Itu orang-orang yang pernah berbuat salah. Su itu salah, jamaknya sayyi'at. Su
Nah, itu salah. Ya, berbuat buruk salah. Sumbernya nafsu. Ya, su itu sumbernya nafsu. Di mana ditemukan? Di Quran surah ke-12 ayat 53. Quran surah 12 ayat 53.